Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Abdul dan masih tetap di channel SD Muhammadiyah Padi. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat selalu ya, dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, di mana pada pelajaran ini kita akan membahas tentang denah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kita hari ini nanti kita akan membahas denah. Satu, pengertian denah, yang kedua arah mata angin, dan yang terakhir nanti kita akan belajar membaca sebuah denah. Ya, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu denah. Nah, ini adalah salah satu contoh denah. Di sini tertulis denahnya adalah denah Universitas Budi Luhur Kampus C Salemba. Nah, ini adalah denah kampus, jadi ada jalan kampus, dalam ini auto, terus dan sebagainya ini. Nah, kamu bisa melihat denah ini itu biasanya ada di undangan pernikahan, di mana menunjukkan lokasi yang dipakai untuk acara pernikahan tersebut. Nah, kita sering melihat gambar denah kan, dari suatu bangunan atau ruangan, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih itu denah? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa angkat tangannya. Nah, denah itu adalah suatu gambaran sederhana mengenai letak suatu tempat. Dengan denah kita akan mempermudah kita untuk menemukan berbagai macam tempat tertentu tanpa harus banyak bertanya kepada orang mengapa seperti itu. Ya, karena denah ini biasanya digambarkan tampak dari atas, jadi jelas, dibantu oleh arah mata angin juga, sehingga kita tahu kita arahnya kemana, apakah nanti kita ke utara, selatan, timur, atau barat. Nah, seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk membaca denah kita harus memperhatikan yang namanya arah mata angin. Nah, sebenarnya tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan arah mata angin? Ada yang tahu? Nah, ya, arah mata angin atau mata angin itu merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Umumnya digunakan dalam navigasi, ya, kompas, denah, dan peta. Kalau sekarang ini ada yang lebih gaul itu pakainya map, hampir sama dengan map denah. Oke, nah perhatikan, ini adalah gambar arah mata angin. Nah, bagian atas ini menunjukkan arah utara. Nah, terus yang bawah ini menunjukkan arah selatan. Sedangkan yang ini sebelah bagian kanan itu menunjukkan arah timur. Sedangkan yang bagian barat, yang bagian kiri itu menunjukkan arah barat. Nah, ini adalah 4 arah mata angin yang sering digunakan. Tetapi selain 4 ini masih ada 4 lagi. Nah, di antara barat dan utara ini ada yang namanya arah mata angin barat laut. Sedangkan utara dan timur diantaranya itu ada arah timur laut. Di timur dan selatan itu ada arah tenggara. Dan yang terakhir, selatan dan barat diantaranya itu ada arah barat daya. Nah, inilah arah mata angin, ada semuanya ada. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, nah kita langsung masuk pada materi yang ketiga, yaitu membaca denah. Nah, dalam membaca denah kita harus memperhatikan langkah-langkah untuk membaca denah supaya kamu tidak salah membacanya nanti. Oke, langkah yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul denah. Biasanya letak judul itu ada di bagian atas tengah, kayak tadi
berada di bagian atas sebelah kiri. Nah, yang kedua, perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol-simbol pada denah. Nah, yang ketiga, baca juga hubungan antara bagian denah, baik yang berupa jalan maupun bangunan-bangunannya. Dan yang terakhir, perhatikan arah mata angin. Ya, perhatikan tadi arah mata angin di depannya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan denah di bawah ini ya. Nah, di sini ada sebuah denah, ada toko alat olahraga, toko sepatu, bank, dan ada jalan mangga, jalan apel, museum, sekolah, jalan manggis, dan rumah sakit. Nah, kita akan membaca denah ini. Ini sudah ada mata angin juga. Nah, dari denah ini nanti kita akan mendapatkan, misalkan kita mau ke toko sepatu, kita mau ke toko sepatu itu bagaimana arahnya. Nah, kalau kita mau ke toko sepatu, yang pertama kamu lihat adalah nama jalannya terlebih dahulu, dia berada di jalan mana. Nah, di situ dari gambar ini toko sepatu itu ada di jalan Mangga, ya kan. Nah, toko sepatu ini menghadapnya kemana? Dia ternyata gambarnya ke atas, jadi dia menghadap ke, ya betul, menghadap ke utara. Terakhir, toko sepatu ini ada di sebelahnya bank, atau tepatnya berada di sebelah barat dari bank. Nah, itu kalau kita mau ke toko sepatu. Nah, bagaimana kalau kita nanti mau ke toko alat olahraga? Ya, seperti pertama tadi kamu perhatikan jalan. Ya, toko olahraga berada di jalan Mangga, sama dengan toko sepatu tadi ya. Nah, dia menghadap kemana? Ya mungkin kan dia menghadap ke atas, otomatis dia akan menghadap ke jalan. Jadi dia, toko ini menghadap ke selatan. Nah, dan yang terakhir, perhatikan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya toko olahraga ini. Nah, di kiri kanannya enggak ada, tetapi di depannya ada toko sepatu. Nah, ini bisa dijadikan untuk acuan, di mana toko olahraga ini berada di depan toko sepatu, atau lebih tepatnya dia ada di sebelah utaranya toko sepatu. Nah, itu tadi anak-anak. Nah, masih banyak lagi. Nanti kalau mau ke sekolah itu arahnya seperti apa, nanti kamu bisa tuliskan juga. Nah, itu ya, nanti anak-anak sudah selesai untuk belajar ini. Apabila nanti ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan sama wali kelas masing-masing, atau bisa belajar bareng orang tua kalian, gitu ya. Cukup sekian dari Ustaz. Nah, sebelum kita selesai, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.